Assalamualaikum, selamat siang. Ini video saya pertama di YouTube yang saya buat untuk sharing seputar Microsoft Excel. Langsung saja. Yang pertama adalah cara menggabungkan dua jenis tabel data yang ada di Excel menggunakan formula lookup. Ada contoh kasus, kemudian isi rumus bareng, kesalahan-kesalahannya apa saja, dan tipsnya agar kalian semua, kita semua terhindar dari kesalahan-kesalahan ini. Harapannya agar semua yang kesehariannya bekerja menggunakan Excel di kantor ataupun tempat usaha dapat lebih cepat dalam bekerja. Apalagi sekarang sedang musim COVID ya, jadi tentu semakin banyak orang yang bekerja dari rumah dan harus berbagi waktu. Saya berharap agar semua pekerjaan yang berhubungan dengan Excel ini dapat lebih cepat selesai dan kalian semua bisa cepat move on ke kesibukan yang lain. Terus tonton videonya sampai habis. Jika ada pertanyaan dan ataupun kesalahan saya, silahkan komen di kolom komentar. Jika kalian suka dan ingin melihat tips dan kasus Excel yang sangat berhubungan erat dengan pekerjaan kita, silahkan subscribe dan nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik. Sebelum lanjut, silahkan download link Excel yang ada di deskripsi agar lebih enak kita ngobrol nanti waktu tentang cara mengaplikasikan formula lookup. Baik, bagi kalian yang sudah download filenya yang ada di deskripsi, bentuknya akan seperti ini, lookup rar ya. Kemudian kalian bisa klik kanan, kemudian klik ekstrak here, maka akan diperoleh file seperti ini. Ya, ketika diklik isinya ada file lookup, kemudian lookup 2, kita akan membuka file lookup ini supaya kita bisa jelaskan lebih rinci lagi apa perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Bagi yang file ininya belum muncul, mungkin kalian bisa klik di pojok, kemudian klik kanan, klik yang unhide ini, sama yang di sini juga klik di pojok, kemudian klik unhide ya. Maka akan muncul data sumbernya seperti ini. Jadi ini VLOOKUP ini adalah menggabungkan dua jenis data yang berbeda, berbeda komposisinya, tetapi ada satu yang sel kunci yang sama. Jadi contohnya seperti ini nih, misalnya nih ada tabel nomor ID, nama, jumlah penjualan, jumlah bonus, umur, jenis kelamin, alamat ya. Kemudian si Adi ini memiliki nomor ID 1A, Robi 2A, Dona 8A, dan seterusnya. Kemudian sumber datanya ada nomor ID, nama, umur, jenis kelamin, alamat, sama dengan yang data sebelumnya. Si Adi ini sel kuncinya 1A, Robi 2A, nomor identitasnya, Desi 3A, Tukiran 4A. Nah, diminta di tabel yang ini ada data jumlah penjualan, jumlah bonus, tapi kalian diminta untuk memberikan data mengenai umur, jenis kelamin, dan alamat, yang mana umur, jenis kelamin, dan alamat ini ada di sini. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang masih mengerjakannya manual ya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Misalnya Adi, kita akan lihat di sini Adi, kemudian biasanya kita tandain di sini hijau gitu. Kemudian umurnya 24, kita akan copy, tekan Ctrl C, kemudian di sini kita tekan Ctrl V. Sama di sini jenis kelamin, ini jenis kelaminnya laki-laki, Ctrl C, sini Ctrl V. Alamat Jalan Metal, Ctrl C, Ctrl V, kemudian seterusnya ya. Robi, ini kita copy di sini. Dona, kita copy di sini. Tukiran, kita copy di sini. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Riri, Ctrl C, Ctrl V. Mungkin ada yang masih seperti itu ya, dengan memberikan warna di sini, menandakan bahwasanya ini data sudah dicek dan dipindahkan ke data yang akan kita cari. Mungkin masih ada yang seperti itu. Jadi saran saya jangan lagi mengerjakan dengan cara seperti itu, karena di Excel disediakan formula VLOOKUP ya, fungsinya untuk menggabungkan dua jenis data yang mana data ini terkoneksi dengan data kunci yang sifatnya sifatnya unik. Ini misalnya ya,
Contohnya seperti ini, masing-masing ada yang mengerjakan manual. Jadi VLOOKUP ini terdiri dari ini. Jadi ketika kita mengerjakan formula Excel harus selalu dimulai dengan sama dengan gitu. VLOOKUP. Nah, ini. Kita selalu mengerjakan seperti itu. Susunan rumusnya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel kunci ini. Range datanya ini yang akan kita cari. Kemudian kolom keberapa yang akan kita ambil. Kemudian statusnya true atau false. Nah, bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP ini, VLOOKUP nomor ID yang akan menjadi penghubung antara data yang kita cari dengan data source-nya itu bentuknya vertikal ya. Ini bentuknya vertikal seperti ini. Nah, kemudian yang akan kita ambil datanya ke kanan. Dia akan mengambil ke kanan. Nah, seperti ini. Sementara HLOOKUP perbedaannya adalah data kuncinya yang menjadi penghubung antara data yang akan kita cari dengan data sumber itu bentuknya horizontal. Makanya dia dinamain dengan HLOOKUP. Ini data kuncinya bentuknya horizontal. Ini kemudian data yang akan kita ambil turun ke bawah. Ini 1A di sini, 2A di sini, 3A, 8A. Nah, di sini nah bentuknya horizontal ke sana, ke samping. Oke, sudah jelas mungkin perbedaannya. Jadi ketika kita akan menentukan rumus mana yang akan kita gunakan, sebaiknya kita melihat dulu sumber datanya. Apakah dia ke samping? Kalau ke samping kita menggunakan HLOOKUP. Kalau ke bawah dia menggunakan VLOOKUP. Itu ya bedanya. Jadi simpel aja antara VLOOKUP dan HLOOKUP mana nih yang mau dipakai. Ya kita lihat aja nomor ID-nya. Kalau nomor ID-nya turun ke bawah berarti vertikal, berarti VLOOKUP. Kalau misalnya datanya horizontal memanjang berarti HLOOKUP. Itu aja bedanya. Jadi harus bisa membedakan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian susunan rumusnya, susunan formulanya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel kunci, range datanya, kemudian kolom berapa, kemudian false, true atau false. Soal penggunaan true atau false ini saya lebih ke sederhananya aja ya, supaya kita semua menggunakan false saja, karena untuk data yang memang persis identik, ketika kita menggunakan formula false ini, pilihan false, maka dia akan diambil. Ketika datanya tidak identik, maka datanya tidak akan diambil. Gitu. Coba kita langsung praktek. Untuk umur ini kita akan ambil di sini, yang mana sel kuncinya adalah 1A. Ini sama-sama 1A. Kemudian kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian sel kuncinya, sorot, kemudian koma, kemudian sorot range datanya, ya range datanya ini, ya, kemudian koma, kemudian kolomnya kolom berapa umur ini? Coba kita hitung ya. Menghitungnya dimulai dari range data itu yang paling kiri ya, yang paling kiri pertama disorot itu berarti range data nomor 1 ya. Ini 1, 2, 3. Berarti umur ini ada di kolom ketiga. Kita ketik 3, kemudian koma, kemudian ketikan false, tutup kurung, kemudian enter. Nah, dia akan mengambil 24-nya. Kemudian selanjutnya jenis kelamin sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kalian bisa menggunakan panah ya, panah atau mouse sama aja sih, sama-sama. Kita gunakan panah aja supaya lebih cepat. Sel kunci, kemudian koma, kemudian range datanya. Range data kita pilih dengan menahan tombol shift, kemudian gerakan panah ke bawah.
ya, sampai datanya tersorot semua. Kemudian koma, kemudian kolomnya terletak di kolom keberapa, jenis kelamin ya. Kita mulai dari nomor ID, data paling kiri yang pertama kali disorot. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 ya. Ketik 4, false. False. Dan tekan enter. Yang berikutnya sama juga. Berikutnya sama. Kita tidak selalu harus menuliskan dari awal lagi VLOOKUP, tapi kita bisa copy paste dari sini. Copy paste. Sorot, kemudian Ctrl C. Ctrl C, kemudian escape, pencet escape. Kemudian sorot di sini, kemudian double klik, kemudian Ctrl V. Kemudian kita cari kolomnya ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima, berarti ini kita ganti dengan angka 5. 5 false. Nah, sudah seperti itu. Kemudian ketika kita akan melakukan pengkopian rumus ini, ada beberapa cara. Yang pertama caranya bisa seperti ini. Disorot dulu, Ctrl C. Kemudian yang ini disorot, kemudian klik kanan, kemudian paste spesial, kemudian klik formulas ya. Nih. Nah, dia akan berubah. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Ini disorot, kemudian letakkan di sudut sampai berbentuk tanda plus, kemudian klik dan di drag ke bawah sampai ke nomor 5. Nah, maka datanya akan berubah. Karena data akan berubah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, sebelumnya kalian juga harus melakukan cek terlebih dahulu apakah setting regional ini sudah sesuai belum dengan pemisah rumus yang akan kita gunakan. Dalam komputer ini setting regional saya pemisah rumusnya separator listnya menggunakan koma. Tapi jika komputer kalian menggunakan titik koma, kalian harus mengganti koma ini dengan titik koma seperti ini. Nah, seperti koma, titik koma, dan titik koma seperti ini. Diganti. Nah, makanya seharusnya tadi di awal seharusnya dicek terlebih dahulu ya. Kalian bisa melakukan cek dengan cara ketik regional. Kemudian klik, kemudian ke bawah additional date time, kemudian region, kemudian additional setting. Nah, di sini list separatornya bisa diganti dengan titik koma atau koma. Nah, setelah diganti kalian bisa klik apply. Nah, maka penggunaan rumus separator rumusnya akan sesuai dengan apa yang telah kita set tadi. Dalam hal ini komputer saya menggunakan koma sebagai separator listnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu melakukan penguncian sel range-nya ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Ketika saya melakukan drag, maka data source itu letaknya akan berubah. Misalnya ini ya. Data source-nya dari L1 sampai P21 ya, L11 sampai P21. Maka ketika kita tidak mengunci cell range-nya, maka ketika kita drag dia akan bergeser satu row ke bawah ya. Kemudian ini dia bisa mengakibatkan VLOOKUP kita menjadi tidak valid atau gagal. Maka seharusnya di sini tadi kita lakukan penguncian terlebih dahulu dengan menekan tombol F4. F4, di sini F4 juga, kemudian tekan enter. Di sini kita kunci juga, ini F4, 4, enter. Ini kita kunci F4, F4, enter. Kemudian setelah itu baru boleh di drag. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita klik cell range-nya datanya tidak akan berubah nih. Ini seperti ini. Kemudian ini juga sama seperti ini. Sama seperti ini, jadi lebih valid ya, karena sorot cell range-nya itu tidak akan berubah lagi. Ini valid seperti itu. Itu untuk VLOOKUP. Jadi intinya seperti itu VLOOKUP.
Jadi kita tidak perlu mengerjakan manual lagi dengan cara tadi mencari satu-satu, ini Adi, kemudian ini di copy ke sini ya, Robi. Kita cari ini Robi, di copy, dipindahkan kemari, tidak perlu kita pakai cara seperti kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Itu untuk VLOOKUP. Kemudian kalau HLOOKUP, HLOOKUP kita buka sheet berikutnya, HLOOKUP. Nah, karena sel kuncinya itu bentuknya ke kanan, horizontal, maka dia dinamakan HLOOKUP. Ya, contohnya seperti ini nih. Ini umur ya, Adi. Adi ini sel kuncinya 1A. Ini Adi 1A, sama ya. Robi 2A. Dona 8A. Nah, ini. Maka kita bisa gunakan HLOOKUP. Ketik sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kemudian sel kuncinya, kemudian koma, kemudian source datanya kita sorot dari mulai ini, kita sorot sampai habis bawah ya. Setelah kita pastikan semuanya tersorot, kemudian dikunci F4 koma. Nah, data yang kita ambil adalah umur. Umur ini terletak di row nomor berapa ya? Nah, kita hitung dari row yang paling pertama disorot. Row yang paling pertama disorot itu adalah M7 ini. 1, 2, 3. Berarti ini kita isi dengan angka 3. Kemudian koma, kemudian ketik false, kemudian enter. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita tinggal copy sorot, kemudian copy, Ctrl C, ketik, pencet escape, kemudian double klik di sini, kemudian Ctrl V, kemudian kita isi jenis kelamin ini dengan nomor ke 1, 2, 3, 4. Ini kita ganti dengan angka 4, enter. Yang berikutnya sama juga, alamat, Ctrl V, terletak di 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita ganti dengan angka 5. Nah, kemudian tinggal kita drag. Jadi sebelum kita drag, kita pastikan dolarnya sudah ada, dolar ada sudah kita kunci baru kita drag. Ya, nah, seperti ini jadinya. Dari yang telah kita praktekkan tadi sebelumnya, data itu berada dalam sheet yang sama ya. Datanya berada dalam sheet yang sama. Datanya ada di sini. Bagaimana kalau misalnya datanya itu posisinya bukan di worksheet yang sama? Bagaimana jika datanya ada di worksheet yang lain? Nah, maka kita akan coba praktekkan. Kita hide aja dulu nih ya. Kita hide, klik kanan, hide. Nah, kemudian kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Kemudian kita lihat di file Excel yang lookup 2. Kita klik file Excel yang lookup 2. Nah, ini sudah tersedia source datanya tadi yang kita butuhkan. Ya, kemudian kita akan coba bagaimana jika sumber datanya itu berbeda lokasinya. Dia berada di workbook yang lain. Yang kita ketik sama dengan ketikan VLOOKUP, buka kurung, geser panah ke kiri, ambil kode kuncinya, koma, kemudian kita buka source datanya tadi yang berada di workbook lookup 2. Kita sorot di data kuncinya, kemudian ke kanan, kemudian turun sampai tersorot semua. Kemudian data yang kita ambil tadi adalah data umur ya, umur, koma, jangan lupa koma, koma, umur berada di kolom nomor 1, 2, 3. Maka kita akan ketik angka 3,
kemudian koma, kemudian ketikan false, tutup kurung. Ini kita tekan enter. Nah, perbedaan dengan tadi ketika sumber datanya berada di sheet yang sama, ketika dia berada di sini, bentuk range data yang tercetak di formula yang kita ketikkan tadi bentuknya tidak seperti ini, tidak ada angka dolarnya, sehingga kita harus menambahkan dengan menekan tombol F4 ya tadi ya. Nah, ketika worknya berbeda, kita tidak perlu lagi menambahkan tombol F4 untuk mengunci data range-nya ketika kita melakukan drag. Ketika kita melakukan drag rumusnya ke bawah. Ya. Itu perbedaannya. Kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita menggunakan rumus atau formula VLOOKUP ini. Kesalahan yang pertama adalah permasalahan mengenai separat koma tadi, separator list. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi biasanya yang masih baru-baru mengenal Excel, dia akan menggunakan rumus VLOOKUP tanpa melakukan cek terlebih dahulu komputer yang digunakannya untuk pertama kali. Apakah separat listnya itu berupa koma ataupun berupa titik koma. Jadi misalnya dalam hal ini ketika komputer kita menggunakan koma dan dia menggunakan titik koma sebagai separator listnya, maka yang terjadi akan seperti ini. Titik koma, kemudian nah ya kan muncul error seperti ini. Kemudian kita oke. Kita coba lagi, klik range datanya dan error lagi gitu. Ternyata penyebabnya itu adalah separator listnya belum dirubah sesuai dengan yang biasa dia gunakan. Jadi dalam hal ini komputer saya menggunakan separator list berupa koma, maka ini ketika kita ganti menggunakan koma, maka seharusnya akan berjalan. Nah, seharusnya akan berjalan. Kemudian kesalahan yang kedua, lupa melakukan penguncian di cell range-nya. Range datanya itu lupa dikunci, lupa ditekan tombol F4. Jadi misalnya case-nya seperti ini. Case-nya ada data yang berulang seperti ini. Kemudian ini contoh saja ya, datanya berulang. Nah, kita di sini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, geser ke kiri, koma, kemudian kita pilih range datanya, nggak ada masalah, masih jalan, koma, data umur yang akan kita ambil berada di kolom ke 1, 2, 3, kita ketik 3, koma, kemudian false, kemudian tutup kurung, enter, masih nggak ada masalah, kemudian kita drag ke bawah, nah dan error ya. Kenapa? Karena datanya lupa kita kunci. Nah, sementara si Adi ini nomor unik 1A-nya ada di sini. Sementara ketika kita drag tadi, dia akan mengikuti arah urutan dari row tempat kita melakukan drag formula tadi. Maka dia akan semakin turun ke bawah. Yang kita lihat, dia akan turun, akan turun ya. Itulah fungsinya kita menekan tombol F4. Kita kembali lagi, kita coba tekan tombol F4 sampai keluar dolarnya ya. F4, kemudian kita tekan enter, dan ketika kita drag, nah maka dia akan berjalan seperti itu. Lanjut ke kesalahan ketiga. Kesalahan 3 biasanya ketika kita melihat data yang akan kita ambil, kita sudah terburu-buru senang nih, oh ini ada nih, nomor ID-nya ada, sama, umur, jenis kelamin, alamat ada semua, maka kita langsung menjalankan formula VLOOKUP. Nah, sepintas sama ya. Kita coba jalankan sama dengan VLOOKUP, buka kurung 1A, koma, range
datanya, kemudian kolom umur ada di kolom ketiga, koma, false, tutup kurung, enter. Dan hasilnya kenapa salah gitu ya, kenapa nggak jalan, kenapa umur 24 ini nggak terambil pindah ke sini ya, apa ya. Nah, kalian bisa pakai cara ini. Tabel di sel kunci yang ada di source datanya ternyata ada sedikit spasi di sini, spasi. Nah, itulah yang membuat rumus kita tidak bisa jalan. Jadi kalau misalnya ada spasi di sini dan kita delete, kita backspace, harusnya bisa jalan. Nah, jalan dia. Nah, tapi ini cuma satu sel. Bagaimana jika banyak sel, banyak data yang ada di bawahnya ini mengandung spasi, di sini spasi ya. Kita contoh ya, ini misalnya ada spasi di belakang karakter data yang akan kita ambil. Jadi rumus formula lookup kita nggak bisa jalan. Ini kunci dulu. 4 kan enter dan drag ke bawah. Nah, nggak bisa jalan. Nah, yang harus dilakukan adalah membersihkan spasi ini. Nah, kalian bisa melakukan ini. Geser ke R, kemudian ketikkan sama dengan, kemudian ketik trim, buka kurung, kemudian geser ke nomor ID-nya, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian klik di sel yang baru kita masukkan rumus trim tadi, kemudian drag, kemudian tekan Ctrl C atau bisa juga klik copy, kemudian klik kanan di sini, kemudian klik paste spesial, pilih yang values, klik OK. Kemudian yang ini kita hapus dan datanya berjalan, formulanya bisa jalan. Kesalahan yang keempat yang sering kita lakukan adalah biasanya kita lupa atau kelewatan menyorot range datanya. Semisal kita akan mencari alamat, kita ketik V sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel kuncinya, kemudian datanya. Nah, seharusnya kita sorot sampai ke key, ternyata kita salah atau tidak sengaja menyorot, ternyata hanya sampai kolom P saja, kolom P. Kemudian kita kunci dulu, selalu harus kita kunci, koma, kemudian ketika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita ketikkan 5, false. Nah, ketika keluar tanda kesalahan seperti ini, ref, berarti tandanya range data kita ada yang kurang atau datanya tidak menjangkau dari kolom yang kita minta. Jadi kita mintanya kan kolom kelima gitu, tapi ternyata yang kita sorot hanya ini. Berarti maksimal kolom yang bisa kita minta adalah 4. 1, 2, 3, 4. Ya, cara memperbaikinya, kita tidak perlu melakukan ketik ulang ya. Biasanya kan kita ketik ulang nih sama dengan VLOOKUP, buka kurung, B11, kemudian kita sorot ulang. Betul, ya kita cukup betulkan ininya aja. Klik di sini, kolom P-nya ini, kemudian kita ganti dengan key, karena kita akan sorot sampai dengan kolom key. Kita ganti key, enter. Nah, itu bisa kita lihat kolomnya kan range datanya sudah berubah menjadi key, kemudian kita tekan enter. Nah, keluar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kesalahan ke-5, biasanya yang sering kita lakukan itu lupa urutan kolom. Jadi biasanya kalau datanya banyak ke kanan, banyak sekali datanya, kita sering lupa nih kolom mana yang akan kita ambil. Misalnya kita umur ini ternyata terletak di kolom ke 1, 2, 3, tapi ketika kita ketik kita tadi lupa udah
nomor berapa tadi kolomnya ya. Nah, ini ada sedikit tips untuk memberikan nomor di atas eh, headernya. Nah, ini nomor 1, 2, kemudian kita sorot sampai keluar tanda plus, kemudian kita drag, kita tahan klik, kemudian drag ke kanan. Nah, ini sudah keluar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika kita mengetikkan rumus formula di sini, ketika kita lupa dia ada di kolom berapa, kita cukup lihat angka ini saja. Misalnya sama dengan VLOOKUP buka kurung 1A, kemudian kita sorot. Nah, alamat ada di 5, 5, false tutup kurung, jangan lupa dikunci. Selalu ya, jangan lupa dikunci. Nah, kemudian tekan enter. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tips. Misalnya ada data yang akan kita ambil itu ternyata tidak ada di source datanya ya, tidak ada di sini. Tidak ada di sini, maka dia akan menampilkan dia akan menampilkan error. Misalnya seperti ini nih. Misalnya 11A. 11A, kemudian namanya misalnya Doni, jumlah penjualannya misalnya 3 juta, bonus yang diterima harusnya 200.000. Nah, di dalam source datanya ini nomor 11A tidak tersedia ya. Nomor 11A tidak tersedia, maka ketika kita menjalankan formula Excel-nya sama dengan VLOOKUP buka kurung sel kuncinya, kemudian range datanya, kemudian umur terletak di kolom ketiga, kemudian koma, false, tutup kurung, jangan lupa dikunci, ya, tekan enter. Nah, maka dia akan menampilkan error seperti ini ya. Dia akan menampilkan error seperti ini. Dan apabila rumus berikutnya ini melibatkan operasi aritmatika, misalnya operasi perhitungan penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, maka dia juga akan menampilkan error yang sama. Misalnya ini 200.000 kali ini. Nah, maka dia akan menampilkan error juga gitu. Maka ada bagusnya kita bisa memberikan tambahan sedikit supaya rapi. Formula if error ya. If error kita ketik if error, R-nya 2 kali, buka kurung, kemudian kita langsung ke belakang. Kita langsung ke belakang sini, klik, kemudian ketikkan koma, kemudian tambahkan 0. Bisa juga ditambahkan tidak diberikan karakter apa-apa, seperti ini. Nah, ketika kita tekan enter, maka hasilnya akan seperti ini. Dan misalnya ini tanda ini kita ganti dengan 0, maka ketika kita enter dia akan memberikan angka 0. Itu ada sedikit tips biar lebih rapi laporannya, datanya ya. Kemudian lanjut tips yang berikutnya. Misalnya nih kita akan mengganti data yang ini dengan data ini. Ini kita ganti dulu ya, bentar ya. Misalnya penjualannya 4 juta, bonusnya 200.000. Nah, kita akan mulai menjalankan VLOOKUP-nya. Kalau kita lihat 15A ini tidak ada di data source yang ini. Adanya di data source yang ini. Ini kebetulan karena jumlah datanya sedikit, maka kita bisa langsung melihat dengan melihat dengan instan. Ternyata memang tidak ada di sini dan ada di sini. Tapi bagaimana jika datanya banyak gitu, terdiri dari beribu-ribu row gitu. Itu
kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang ya bahwasanya data key-nya itu, data kuncinya tidak ada gitu. Maka kita bisa menggunakan combo VLOOKUP. Misalnya seperti ini nih. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian sel kuncinya, koma, kemudian range datanya kita pilih, kemudian terletak di kolom ketiga, koma, false. Ya, kemudian jangan lupa kita kunci F4, ini F4 juga. Nah, ketika kita tekan enter, nah dia akan menampilkan error. Kenapa error? Karena datanya memang tidak ada di sini. Datanya adanya di sini gitu. Jadi kita ini membicarakan contoh data yang dalam jumlah yang besar gitu. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata kepala telanjang atau melakukan copy paste source ini ke sini sehingga bisa kita rubah range datanya di lookup-nya tadi. Jadi kita berbicara tentang jumlah data yang begitu banyak. Nah, ketika dia menampilkan ketika dia menampilkan error, maka kita bisa menggunakan combo VLOOKUP dengan cara seperti ini. Letakkan kursornya di sini, kemudian kita ketik if error, R-nya 2 kali, buka kurung, kemudian kita pindah ke belakang, paling belakang, koma, kemudian kita ketik lagi VLOOKUP, buka kurung, data kuncinya, kemudian source datanya bukan yang ini, source datanya tuh yang ini, yang data yang kita prediksi data itu ada di sini. Misalnya ini kita bicara dalam jumlah data yang besar, kita drop, kita pilih, kemudian kita kunci F4, ini F4, kemudian kolomnya terletak di umur, terletak di kolom ke 1, 2, 3, koma, false, tutup kurung, dan kita tekan enter. Nah, do you want to accept this correction? Yes. Nah, dia akan tampil seperti ini, 33. Jadi rumus ini, formula ini, ketika VLOOKUP yang pertama mencari di data source pertama yang ini dan tidak ditemukan datanya umur dengan sel kunci 10A, sel kunci 15A, di sini kan nggak ada 15A. Dia akan mencari data ke sini, sumber data berikutnya. Nah, ketika dia mencari di sini ditemukan 15A dan umurnya 33, maka datanya akan tampil di sini 33. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke penggunaan lookup berikutnya yang mungkin lebih berpengaruh langsung terhadap pekerjaan kita. Misalnya data-data ini tadi sudah kita ambil ya, umur, jenis kelamin, alamat. Dari sini umur, jenis kelamin, alamat sesuai dengan sel kuncinya kita ambil semua menggunakan lookup. Kita bisa lihat rumusnya, lookup semua sudah terambil. Nah, kita akan menggunakannya untuk membuat mungkin dokumen bonus statement ya, bonus statement seperti ini. Nah, kita akan membuat dokumen bonus statement seperti ini. Nanti ketika kita akan melakukan cetak, kita tinggal mengganti angkanya saja. Misalnya ini kita kasih angka 1 dulu ya. Kita isikan angka 1 dulu, ketik angka 1. Kemudian kita menggunakan VLOOKUP untuk memanggil nama karyawan dari data yang sudah kita buat tadi. Data yang sudah lengkap kita buat tadi sehingga bisa tampil di sini. Kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian sel kuncinya ini, sel kuncinya ada di sel M1 ya, 1, kemudian koma, kemudian ini kita kunci dulu ya, karena memang dia sifatnya statis jadi nggak berubah-berubah, kita kunci. Kemudian kita pilih selnya, sel range datanya, ini kita sorot dari A sini, A, kemudian semuanya kita sorot. Kemudian kita kunci lagi,
Jangan lupa untuk selalu dikunci, kunci. Kemudian nama karyawan terletak kemudian koma ya, sorry. Koma, kemudian nama karyawan terletak di nomor, karena tadi kita mulai dari kolom A, maka karyawan namanya itu, nama karyawan terletak di kolom nomor 1, 2, 3. Kita ketik 3, kemudian koma, kemudian false. Dan kita tekan enter. Oh, ini ada double tanda seru ya. Oh, ini salah ini. Bentar, ada kesalahan. Range datanya salah. Ini range datanya. Kemudian kita kunci F4, kemudian tekan enter. Dia akan tampil datanya Adi gitu ya. Dia akan tampil namanya sesuai dengan sel kunci yang kita akan input di sini. Jadi misalnya kita akan melakukan pencetakan, kita tinggal ganti-ganti ininya aja. 2, 3, 4, 1, kita cetak, ya kan? Baru kita ganti 2, kita cetak. Nah, kita teruskan dulu ya, coba sampai selesai ya. Kita blok, Ctrl C, dan kita paste di sini, kita ganti ini alamat ya. Alamat tadi kolom keberapa ya? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom ke-8 ya. Kolom ke-8, kita ganti 3 dengan 8. Enter. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7 kita blok, copy, escape. Kemudian double klik, paste, kita ganti 8 dengan 7. Enter. Kemudian umur. Umur terletak di kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita double klik, paste, kita ganti dengan 6. Enter. Kemudian jumlah penjualan 1, 2, 3, 4. Kolom keempat kita ganti dengan angka 4. Kemudian jumlah bonus. Jumlah bonus terletak di 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti dengan 5. Ini kolom indeksnya kita ganti dengan 5. Nah, dia akan tampil seperti ini. Maka ketika kita ganti-ganti kolomnya, maka kita bisa dengan cepat seperti kita membuat mail merge di Word ya. Kita tinggal ganti-ganti ininya aja. Ketika dia lewat dari source datanya, karena di sini cuma sampai 5, maka dia akan menampilkan error seperti ini. Ya. 1. Nah, ini ternyata ketika kita cetak nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tidak ada separat komanya, maka kita akan menambahkan rumus seperti ini. Coba kita klik di sini di awal, kemudian kita ketik teks, buka kurung, ke akhir, kemudian koma, dan petik 1, 2, 3, kemudian koma, 1, 2, kemudian tanda petik lagi, tutup kurung. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Sama juga yang bawah, kita tambahkan juga teks, buka kurung, pindah ke yang paling akhir, koma, tanda petik 03 kali, koma, 02 kali, tanda petik, enter. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman sharing saya tentang lookup. Lebih lanjut saya akan membahas mengenai formula if atau pengkondisian ya.
dengan variasi yang mungkin sangat sesuai dengan pekerjaan sehari-hari kita mungkin sebagai karyawan administrasi. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa bahagia.